Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan satu-satunya manusia yang pernah lahir di dalam Ka'bah. Beliau merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Namun yang paling menarik, Hakim Ibnu Hazam tercatat sebagai satu-satunya orang di dunia yang lahir di dalam Ka'bah. Keutamaan dari Hakim yang lain adalah sikap rendah hatinya sehingga beliau sangat dihormati oleh masyarakat. Beliau pun selalu bersedia membantu orang lain yang senang tertimpa kesusahan. Ayahnya bernama Hazam yang adalah putra dari Khuwailid. Oleh karenanya, Hakim tak lain merupakan kemenakan Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW. Sebab Siti Khadijah adalah putri dari Khuwailid. Kelahiran Hakim bermula ketika berlangsung sebuah acara festival di Mekah. Sang ibu yang tengah hamil tua bersama beberapa wanita lantas masuk ke dalam Ka'bah untuk berdoa, sebagaimana kebiasaan saat festival. Akan tetapi, secara tiba-tiba perut sang ibu mendadak sakit dan merasa hendak melahirkan. Beliau tidak kuat lagi untuk bergerak dan terpaksa dibaringkan di Ka'bah. Sesudah dipersiapkan persalinannya, tak lama kemudian seorang bayi terlahir ke dunia. Bayi itu diberi nama dengan Hakim. Hakim dibesarkan di keluarga yang berada. Beliau pun benar-benar menikmati statusnya sebagai anak dari keluarga terpandang di Mekah. Meski demikian, orang tua Hakim tidak serta-merta memanjakannya. Bahkan, dia sering diberi tanggung jawab untuk melaksanakan rifadah, yakni membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan, terutama pada musim haji. Hakim pun benar-benar melaksanakan amanat itu dengan penuh keikhlasan. Bahkan tak jarang, dia membantu para jamaah haji menggunakan uangnya sendiri. Hakim pun bersahabat erat dengan Nabi Muhammad SAW jauh sebelum beliau menjadi Rasul. Kendati usianya 5 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW, hal tersebut tidak menghalangi hubungan keduanya. Mereka tetap berbincang serta menikmati kebersamaan sebagai sahabat. Hubungan pertemanan antara Rasulullah SAW dengan Hakim menjadi kian dekat manakala Rasul menikah dengan bibinya Khadijah binti Khuwailid. Patut dicatat, meski lama bersahabat dengan Rasulullah SAW, Hakim tidak memeluk Islam hingga peristiwa penaklukan Mekah. Itu berarti lebih dari 20 tahun setelah Islam didakwahkan secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW. Terhadap hal itu, Hakim sendiri merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya sebelum memeluk agama Islam. Ketika pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadah, dia benar-benar amat bersalah serta menyesali setiap detik dalam hidupnya sebagai seorang musyrik dan menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sehari setelah dia masuk Islam, seorang anaknya melihat Hakim tampak menangis. Maka bertanyalah sang anak, "Mengapa ayah menangis?" Hakim pun menjawab sambil terseduh, "Banyak hal yang membuatku menangis, anakku. Yang terutama adalah begitu lamanya waktu bagi aku untuk memeluk Islam. Padahal dengan menerima ajaran Islam, banyak kesempatan dapat diraih untuk melaksanakan kebaikan. Tapi itulah yang nyatanya telah aku lewatkan. Hidupku tersia-sia ketika terjadi perang Badar dan Uhud. Setelah Uhud, aku berkata pada diri sendiri bahwa aku tidak akan lagi membantu kaum kafir Quraisy melawan Muhammad, dan aku tidak ingin meninggalkan Mekah. Saat aku merasa ingin menerima Islam, aku segera berpaling dan melihat orang-orang di sekelilingku yang kebanyakan kaum kafir Quraisy, untuk kemudian bergabung kembali dengan mereka. Oh, andai aku tidak berlaku seperti itu, tidak ada yang dapat menghancurkan kita selain ketaatan buta kita terhadap nenek moyang. Jadi, kenapa aku tidak menangis, anakku?" Nabi Muhammad SAW memang terkejut manakala seorang yang rendah hati dan berpengetahuan seperti Hakim tidak memeluk Islam. Untuk waktu yang lama, Rasul sangat berharap bahwa Hakim serta orang-orang sepertinya dapat terbuka mata hati serta menerima kebenaran Islam. Malam sebelum penaklukan Mekah, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Ada 4 orang di Mekah yang aku ingin agar mereka bersedia memeluk agama Islam." Sahabat lantas bertanya kepada Rasulullah, "Siapa saja mereka itu ya Rasulullah?" Mereka antara lain Attab ibnu Usyaid, Jubair bin Mut'im, Hakim ibnu Hazam, dan Syuhail ibnu Amar.
Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ridha Allah mereka akan menjadi muslim. Ketika pasukan Islam masuk ke kota Mekah dan membebaskan kota itu dari jahiliyah, beliau lantas berseru, siapa saja yang bersedia mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia akan selamat. Siapa saja yang berlindung di Ka'bah serta meletakkan senjatanya, dia juga akan selamat. Siapa saja yang masuk dan berlindung di rumah Abu Sufyan, dia selamat. Dan siapa saja yang masuk dan berlindung di rumah Hakim Ibnu Hazam, dia selamat. Tak berapa lama, Hakim pun bersegera memeluk Islam dengan sepenuh hatinya. Dia lantas bertekad untuk menebus segala dosa yang pernah dia perbuat semasa hari-harinya di jahiliyah, serta apapun yang pernah dia lakukan untuk menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin menebusnya demi kemuliaan Islam. Pada masa itu, Hakim merupakan pemilik dari sebuah bangunan bersejarah di Mekah bernama Dar An-Nadwah. Di tempat itu, biasanya para pemuka Quraisy berkumpul dan berdiskusi tentang banyak hal. Mereka pun banyak membuat rencana jahat terhadap Nabi Muhammad SAW di sana. Hakim memutuskan untuk menjual bangunan itu demi menghapus kenangan kelam masa lalunya. Dijualnya bangunan tersebut seharga 100 dirham. Seorang kemenekannya pun bertanya, Anda telah menjual bangunan berharga itu kepada orang Quraisy, Paman. Dengan sabar Hakim pun menjawab, kebanggaan dan kejayaan semu kini telah hilang dan berganti nilai takwa. Aku hanya menjual sebuah bangunan, tapi dengan harapan dapat menggantinya nanti di surga. Dan aku berjanji akan mendermakan seluruh hasil dari penjualan ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu saja, saat melaksanakan ibadah haji, beliau menyembelih sekitar 100 ekor unta serta membagi-bagikan dagingnya kepada kaum fakir miskin di Mekah. Demikian pula ketika di Padang Arafah, bersamanya ada sebanyak 100 budak, dan setelah memberikan masing-masing segenggam perak, para budak itu pun dibebaskannya. Hakim memang amat dermawan, dan di saat yang sama, beliau selalu ingin mendapatkan lebih. Seusai perang Hunain, beliau meminta sejumlah rampasan perang kepada Rasulullah. Beliau kemudian meminta lebih, dan Rasul pun kembali memberikannya. Hakim belum lama memeluk Islam, tetapi Rasulullah SAW amat pemurah kepada mereka yang baru memeluk Islam, agar mereka bersedia menerima Islam sepenuhnya. Hakim pun mendapat rampasan perang dalam jumlah yang cukup banyak. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Hakim, wahai Hakim, segala harta benda ini amatlah menarik. Siapa saja yang memilikinya dan merasa puas dengannya akan diberkahi. Sebaliknya, siapa yang merasa tidak puas tidak akan diberkahi. Dia akan seperti orang makan, namun tidak pernah merasa kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Petuah Rasul ini sangat membekas di hatinya. Dia merasa tersentuh dan lantas berkata kepada Rasulullah SAW, ya utusan Allah, aku tidak akan meminta kepada siapapun selain kamu untuk apapun. Dan sejarah pun mencatat, Hakim benar-benar menepati ucapannya itu. Sahabat Rasulullah SAW ini tidak pernah meminta apapun kepada orang lain hingga dia meninggal dunia. Dan inilah sedikit kisah tentang Hakim Ibnu Hazam, yang merupakan satu-satunya manusia yang lahir di dalam Ka'bah. Mudah-mudahan dengan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.